Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Pratama Raharjo dengan NPM 202121500263 akan memaparkan materi tentang profesi kependidikan. Yang pertama tentang pengertian guru. Secara umum, dalam bahasa Indonesia, pengertian guru itu adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kalau kita membuka kembali semboyan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang 3 asas kependidikan, yaitu ing ngarso, sung tulada, ing madya, mangun karsa, tut uri handayani, yang implementasinya pada pendidikan dapat dipahami bahwa guru sebagai pendidik, yaitu ingarso tuludo, bahwa di depan seorang guru harus dapat memberi contoh atau teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Ing madya mangun karsa, bahwa guru itu pendidik yang berada di tengah siswanya, mampu memberikan dorongan atau semangat untuk berkarya. Terus kalau untuk tut uri handayani itu, guru itu adalah pendidik yang mampu mengarahkan atau menopang siswa-siswinya pada jalan yang benar. Pada beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan, bahwa guru profesional adalah orang yang terlibat dalam pendidikan yang tugasnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu. Guru berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadikan mereka menjadi manusia seutuhnya melalui teladan yang bisa dicontoh, semangat atau dorongan yang menjadi lebih baik atau bimbingan, arahan selalu pada jalur kebenaran, dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas guru. Yang pertama itu tugas-tugas guru itu, yang pertama itu mengajar. Seorang guru itu harus mengajarkan ilmu. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswinya. Tujuan guru dalam hal ini membuat para siswa mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi.
Mengajar dalam paradigma lama adalah proses penyampaian informasi pengetahuan sebagai sumber belajar materi pelajaran yang disampaikan secara langsung kepada peserta didik dengan menggunakan metode ceramah atau mengajar. Peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif atau objek pembelajaran. Tugas yang kedua itu seorang guru itu adalah mendidik. Pengertian mendidik menurut Jean-Jacques Rousseau dalam klauselnya, mendidik adalah memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi tidak ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari seorang pengajar pendidik atau orang tua, dan manakala anak-anak itu sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi yang para siswa-siswinya diajar oleh guru dan dosen. Tugas guru yang ketiga itu adalah melatih keterampilan hidup. Tugas utama guru itu mengajarkan materi akademik kepada siswanya. Tugas guru adalah melatih siswa memiliki kecakapan atau keterampilan hidup atau practical life. Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan hidup abad 21 untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Namun, di samping itu ada tanggung jawab lain. Tanggung jawab lain yang lain untuk melatih keterampilan hidup pada mereka. Untuk tugas guru yang keempat itu memberikan bimbingan dan pengarahan. Maksudnya, guru itu memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Bimbingan dan arahan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan motorik maupun kemampuan lain yang dimiliki oleh anak peserta didik. Bimbingan dan arahan ini bisa dilakukan dalam beragam bentuk. Di antaranya memberikan tugas kepada anak didik dengan terlebih dahulu menekankan apa yang harus dikerjakan, memberikan pembenaran atau revisi apabila anak didik melakukan kesalahan pada tugas yang diberikan. Dalam hal ini, pelaksana bimbingan di sekolah akan memberikan jaminan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian sebagai seorang pribadi yang sedang berkembang serta mendapatkan bantuan dalam menghadapi semua tantangan dan kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk tugas guru yang kelima itu memberikan motivasi. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan. Tidak bisa dipungkiri
bahwa semangat belajar seorang siswa dengan yang lain berbeda-beda. Untuk itulah penting bagi guru untuk selalu senantiasa memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa senantiasa memiliki semangat belajar dan mampu menjadi siswa yang berprestasi serta dapat mengembangkan diri secara optimal. Proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa yang optimal. Guru dituntut kreatif untuk membangkitkan motivasi belajar siswanya. Untuk pembahasan tugas atau kewajiban gurunya, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep pembelajaran. Apa itu konsep pembelajaran? Konsep-konsep pembelajaran di sekolah itu ada yang dinamakan konsep learning to know. Learning to know itu apa? Learning to know itu menyiratkan bahwa makna pendidik harus mampu berperan sebagai, yang pertama itu guru berperan sebagai sumber belajar. Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga belajar benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Yang kedua itu guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru sebagai pengelola, maksudnya itu guru berperan sebagai menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Terus untuk konsep selanjutnya, konsep learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Apa itu konsep learning to do? Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do itu lebih ditekankan pada bagian mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajari, dapat mengadaptasi pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa yang akan datang atau masa depan. Itu konsep learning to do. Untuk selanjutnya konsep learning to live together atau belajar hidup bersama ya. Pada learning to live together dasarnya adalah mengajarkan, melatih dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan, konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya, bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup benar-benar
dapat diwujudkan. Selanjutnya konsep learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Guru dituntut itu dengan metode learning to be itu mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati diri sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to be sebagaimana diungkapkan secara tegas oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, rasa, etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Semua manusia hendaklah diberdayakan untuk berpikir mandiri, kritis, dan mampu membuat keputusan sendiri dalam rangka menentukan sesuatu yang diyakini harus dilaksanakan. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.